Tolha. Nama saya Aziz. Saya dari kelas 3 Tolha. Halo, nama saya saya dari kelas 3 Tolha. Nama saya Iqbal. Saya dari kelas 3 Tolha. Halo, saya Pandu. Aku dari kelas 3 Tolha. Nama saya Hafiz dari 3C Tolha. Saya Fatih. Saya dari kelas 3 Tolha. Halo, nama saya Hanif dari kelas 3 Tolha. Nama saya Satu dari kelas 3 Tolha. Mirza Ukail dari kelas 3C Tolha. Halo, nama saya Fakih. Saya dari kelas 3 Tolha. Halo, nama saya Ani. Saya dari kelas 3 Nama saya Cita. Saya dari kelas 3 Tolha. Halo, nama saya Nabila dari kelas 3 Tolha. Halo, perkenalkan nama saya Karen dari kelas 3C Tolha. Halo, nama saya Radit. Saya dari kelas 3 Tolha. Halo, perkenalkan nama saya Ica. Saya dari kelas 3 Tolha. Halo, perkenalkan nama saya Cansa dari kelas 3 Tolha. Halo, nama saya Mira dari kelas 3 Tolha. Saya Gilang dari kelas 3 Tolha. Nawan dari kelas 3 Tolha. Saya dari kelas 3 Tolha. Bisa 3 orang anak. Dia keberatan, kita bantuin yuk. Ayo. Ini mau dibawa kemana? Ini ke sana. Kami bantu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini Ustadz akan menyampaikan mengenai iman. Iman itu apa sih? Iman itu apa sih? Menurutku iman itu percaya. Iman itu apa sih? Menurutku yakin. Iman siapa, Cak? Yakin dan percaya diri. Amat. Menurut kalian iman itu apa sih? Iman adalah yakin. Aku setuju sama Omar. Afid, menurut kalian iman itu apa? Yakin. Hai Pandu, yakin. Menurut kalian iman itu apa sih? Yakin. Kalau aku percaya. Ya, ini iman itu apa? Ya. Kalau kamu Yakin. ya, menurutmu iman itu apa sih? Percaya. Kalau kamu ya, kalau aku ya. Ya, tadi sudah ada banyak yang mendiskusikan mengenai iman. Iman itu menurut kalian tadi adalah yakin dan percaya. Sudah baik. Tapi secara definisi lengkapnya, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Nah, setelah ini ada beberapa teman kalian yang akan maju ke depan, kemudian menceritakan tentang kisah keimanan orang-orang terdahulu.
Muttalib dengan pasukan gajah. Pada tahun gajah menjelang kelahiran Rasulullah, pasukan gajah akan menyerang Ka'bah. Sebelum menyerang Ka'bah, pasukan gajah menyita beberapa ekor ternak milik orang-orang Mekah. Abdul Muthalib tidak terima dan langsung mendatanginya sendirian untuk menuntut ternak-ternaknya dikembalikan. Abu Rahman mendengar ucapan itu hanya mengatakan, engkau hanya meminta itu saja, padahal aku akan menyerang Ka'bah. Ternak-ternak ini milik penduduk Mekah, sedangkan Ka'bah yang sudah ada yang menjaga pemiliknya, yaitu Allah. Jadi Allah yang akan membelanya. Akhirnya ternak-ternak itu dikembalikan dan benar saja pasukan gajah itu binasa dengan dijatuhi batu panas atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air Zam-Zam. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke padang tandus yang sekarang adalah kota Makkah. Tempatnya di dekat Baitullah, pada bagian atas sumur Zam-Zam dan Masjidil Haram. Pada saat itu Makkah belum ditinggali manusia. Mereka hanya berbekal tempat makan yang berisi kurma dan gentong berisi air. Ketika itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Siti Hajar mengajarnya sambil berkata, apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian? Benar, jawab Nabi Ibrahim. Jika benar demikian, maka Allah tidak akan menelantarkan kami, kata Siti Hajar. Kembalilah Siti Hajar ke tempat semula dan Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Waktu terus berlalu, Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil kehabisan air dan kehausan. Siti Hajar tidak tega melihat anaknya kehausan. Akhirnya Siti Hajar berinisiatif untuk mencari air. Siti Hajar meletakkan Nabi Ismail kecil di tempat yang teduh, kemudian mencari air ke Bukit Sofa. Sesampainya di Bukit Sofa, ia tidak menemukan air. Kemudian ia pergi ke Marwah dan tetap belum menemukan air. Terus-menerus beliau mencari sambil memohon kepada Allah untuk ditunjukkan sumber air. Beliau terus melakukannya selama 7 kali. Dan atas izin Allah, tepat di dekat Nabi Ismail kecil, keluarlah sumber air yang sekarang disebut dengan air Zam-Zam. Mereka akhirnya bisa minum dan tidak kekurangan air sedikitpun. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Kamu iman bagaimanalah mendasari hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang mayat yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi.
dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Engkau merentas lautan api, namun tak dapat juga dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada